Ketemu lagi sama saya, Dr. Ardeliana, dan saya dari Mantul. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar mengenai blok 16 urologi. Sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu Mantuls? Nah, Mantuls Bimbel itu adalah bimbingan belajar preklinik kedokteran pertama di Jogja yang sudah berdiri dari tahun 2018 dan telah mengajar lebih dari 200 siswa. Kami mengajarkan materi tutorial dan evaluasi belajar untuk setiap blok. Nah, teman-teman bisa banget buat join sama kita. Langsung aja WA dan atau line ke admin ya. Oke, lanjut aja kita bahas ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Oke. Laki-laki 25 tahun dengan BAK-nya sakit, pipisnya sakit, dan terasa panas. Apa yang Anda lakukan ya? Oke, apakah dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan sekret uretra, diberikan antibiotik, anti nyeri, atau semuanya benar? Bisa di-pause dulu videonya buat dibahas lagi nantinya ya. Oke, ini usianya sudah 25 tahun ya, dengan keluhan nyeri saat pipis. Oke. Nah, ini betul semua ya teman-teman. Jadi ketika ada pasien datang dengan keluhannya tuh pipisnya sakit dan panas, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Selain pemeriksaan fisik itu kita bisa mencari nyeri pada manakah yang dimaksud pasien, apakah nyeri pada suprapubik ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan sekret uretra. Apabila ditemukan sekret pada uretra, kita harus memeriksa. Jangan-jangan bisa aja ya, itu seperti gonore atau sifilis ya, itu adalah penyakit menular seksual yang biasanya tuh keluarnya tuh bersamaan dengan pipis pada laki-laki ya. Ini kan kasusnya pasiennya laki-laki nih. Nah, kayak gitu bisa keluar pipisnya nanah atau pipisnya cairan putih kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga antibiotik, kita karena curiga ya di mana pipisnya sakit dan panas bisa infeksi saluran kencing ya, kita berikan antibiotik, anti sakit itu mungkin maksudnya anti demam ya atau antipiretik ya biar pasiennya tuh tidak merasakan sakit kayak gitu. Nah ini ya, BAK nyeri dan terasa panas, di mana panas atau sebelum atau sesudah BAK itu arahnya ke sistitis ya. Sistitis ini adalah infeksi saluran kencing ya atau peradangan pada vesika urinaria. Kemudian panas selama BAK itu bisa uretritis, dan bila selama BAK terasa nyeri dan panas itu bisa uretritis ya. Uretritis itu bisa ini ya, uretritis GO dan non GO gitu ya. GO tuh gonore, non GO tuh adalah biasanya sifilis ya, di mana gonore dan non gonore ini adanya keluar cairan ya. Kalau gonore itu nanah, kalau non gonore itu cairan putih gitu. Nah, ini untuk menentukan GO dan NGO itu perlu diperiksa fisik dan sekret uretra. Biasanya maaf ya, pada penis itu kalau misalnya gonore kita tekan gitu akan ada cairan keluar dan itu berwarna kuning nanah gitu ya. Nah, tata laksananya simptomatik itu menghilangkan gejalanya seperti anti nyeri dan antibiotik sebagai penyebabnya. Oke, lanjut ke nomor 7. Pada pemeriksaan sekret uretra biasanya didapatkan hasil yang terbanyak adalah ayo apa? Yang A. Staphylococcus, B. Streptococcus, C. Gonococcus, D. Pneumococcus, atau E. coli. Oke. Bisa di-pause dulu sambil mikir apa ya jawabannya ya. Nah, ini yang terbanyak pada sekret uretra itu malah kita temukan adalah E. coli. Nah ini ya, kita kan curiga bahwa ini tadi kan sekret uretra bisa aja infeksi ya, infeksi saluran kencing gitu ya. Dia infeksi saluran kencing itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi kita gambar dulu ya. Ini ada ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria dan dikeluarkan melalui uretra. Kita bagi nih kayak gini. Nah, ginjal dan ureter ini masuknya ISK bagian atas, dan vesika urinaria dan uretra itu bagian bawah ya. Sehingga klasifikasi ISK itu ada 2 ya, berdasarkan lokasi infeksi. Ada ISK bagian bawah
dan ada ISK bagian atas ya. Nah, jenis-jenis ISK itu ada sistitis ya. Sistitis itu inflamasi pada vesika urinaria ya, disebabkan menyebarnya infeksi dari uretra. Nah, itu bisa terjadi secara asenden. Asenden itu A itu atas ya. Jadi asenden itu dari bawah ke atas, naik ke atas, atau descendent. Descendent itu dari atas ke bawah, kebalikannya dari ascendent. Kemudian ada uretritis. Uretritis ini peradangan pada uretra yang paling banyak disebabkan oleh E. coli, chlamydia, dan virus herpes. Kemudian ada pyelonefritis, di mana itu infeksi bagian atas ya, dia radang ginjal dan komplikasi dari sistitis. Nah, seperti tak bilang tadi kan, dia ascendant atas. Pada vesika urinaria atau sistitis yang tidak diobati dengan baik, itu dia bisa naik terus ke atas, bisa menjadi uretranya infeksi sampai ginjalnya infeksi gitu. Nah, ini ya, jenis-jenis bakteri penyebab ISK ada E. coli ya, paling banyak itu adalah E. coli gitu. Oke, lanjut ke nomor 8. Ini anak 2 tahun, kencing terasa sakit dan menangis. Jadi kencingnya tuh sampai dia nangis ya, berarti artinya kesakitan ya pasiennya karena nangis gitu ya. Kemungkinan diagnosisnya apakah A. batu ginjal, B. batu ureter, C. fimosis, D. hipospadia, atau E. epispadia. Bisa di-pause dulu? Oke, jadi ini pipisnya sakit, anaknya menangis ya. Nah, diagnosisnya apa? Nah, benar ya, ini adalah fimosis. Nah, apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, ada penyakit nih, namanya hipospadia. Hipospadia itu adalah suatu kelainan kongenital di mana genitalia eksternal laki-laki itu tidak sempurna perkembangan uretra anterior, penis, dan prepusiumnya ya. Tandanya itu ada tampak OUE atau orifum uretra eksterna yang abnormal, di mana dia ditemukannya kalau hipospadia itu di bagian bawah dari penisnya kayak gitu ya. Kemudian kalau epispadia itu juga sama, kelainan bawaan ya, kongenital dari alat kelamin, di mana OUE-nya itu berada di atas dari penisnya gitu ya, sehingga pipisnya nggak bisa normal gitu ya, misalnya di bagian ujung gitu nggak gitu ya, pada kondisi hipospadia dan epispadia ini. Nah, sekarang kita belajar tentang fimosis. Nah, fimosis ini di mana pembukaan prepusiumnya tuh kecil, sehingga dia ketika kita, misalnya ini penis ya, anak kecil ya, kita tarik gitu, harusnya kan kelihatan tuh ya glans-nya. Tapi pada ini tuh enggak, dia nggak bisa ditarik ke belakang, ke glans penisnya nggak bisa. Nah, ketika dia nggak bisa ditarik ke belakang, artinya ketika pipis, pasien tuh bisa kesakitan atau pipisnya tuh bisa ngelembung. Kenapa kok ngelembung? Karena kan tadi nggak bisa dibuka ya, karena nggak bisa dibuka, jadi pipisnya keisi tuh di bagian ujung penisnya. Jadi kalau dibiarin lama-lama tertumpuk di situ, bakterinya bisa mudah terkena infeksi saluran kencing. Kayak gitu ya. Kemudian ada suatu kondisi lagi namanya parafimosis ya. Parafimosis tuh dia bisa ditarik ke belakang tapi nggak bisa segera dikembalikan gitu ya. Nah, kalau dia terus-terusan ditarik ke belakang, nah dia akan bikin iskemik bagian ujungnya, sehingga ini adalah bentuk kegawatan dari urologi gitu. Oke, lanjut ke nomor 9. Ini pasien kecelakaan ya, lalu lintas dengan keluhan nyeri pinggang. Oke, keluhan nyeri pinggang dan hematuria. Ada hematurianya. Nah, pada foto IVP ditemukan non visual ginjal kiri ya. Apakah kemungkinan diagnosis pasien? Apakah A. pasiennya tidak punya ginjal, B. ruptur ginjal, C. ruptur guli, atau D. A sama B benar, atau E. A, B, dan C benar. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Ya benar ya, ini adalah ruptur ginjal. Ini kan pasiennya datang ya dengan hematuria, dengan adanya pipis darah gitu ya, dengan adanya pipis darah. Nah,
Foto IVP itu intravena gitu ya, dimasukkan sesuatu dari intravena yang nantinya akan jadi kontras gitu ya. Harapannya bisa kelihatan ginjalnya kayak gimana, ureternya kayak gimana, vesika urinarinya gimana, uretranya gimana gitu ya. Tapi pada pemeriksaan IVP ginjalnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Kenapa kok nggak kelihatan? Berarti kemungkinannya ketika masuk di ginjal tadi menjadi ekstravasasi ya, dia jadi keluar gitu ya IVP-nya yang udah dimasukin tadi, sehingga kemungkinannya adalah ruptur ginjal. Nah, um, ini ya, kalau di sini diikuti juga dengan keluhan nyeri pinggang ya. Nyeri pinggang itu artinya ada nyeri pada flank ya, atau flank pain gitu ya, nyeri pada pinggangnya. Yang udah aku jelasin di video yang sebelumnya tadi ya, di mana ginjal itu kan ada dua ya, dia berada di flank dextra dan sinistra. Nah, ini trauma ginjal ya. Trauma ginjal itu terdapat abdominal atau flank pain ya yang aku bilang. Terus ada hematuria, ya jelas dong ya karena dia kan ini ya um, ada darahnya gitu ya. Jadi pipisnya ada darahnya. Terus ini biasanya ada jejas pada pinggang kanan atau kiri sebagai tempat flanknya itu tadi. Nah, ruptur ginjal itu ada 5 ya. Yang pertama tuh kontusio. Kontusio tuh dia hematuri gross atau mikroskopik dengan pemeriksaan urinnya normal. Jadi ada hematurianya dan dia tuh cuma terbentur aja gitu ya. Jadi dia kayak lebam aja gitu ya. Hematom aja gitu ya. Nah, kemudian yang derajat 2 ada hematom laserasi. Dia bikin hematom dan ada laserasi. Laserasi itu robekan ya. Tetapi robekannya tuh masih kurang dari 1 cm. Kemudian yang derajat 3 itu ada laserasi ya. Laserasinya ini juga lebih besar dibandingkan yang derajat 2 gitu ya. Nah, ini pada korteks renal tanpa ruptur sistem kolektivus atau ekstravasasi urin gitu ya. Ini yang derajat 3. Jadi yang tadi cuma kecil, yang derajat 3 lebih banyak lagi ya. Biasanya itu lebih dari 1 cm kurang dari 2 cm. Kemudian yang keempat ada laserasi vaskular. Laserasi vaskular ini di mana laserasi parenkimnya meluas ke korteks renalis, medula dan sistem kolektivus ya. Jadi udah masuk ke dalam ya. Kayak gitu. Dan yang kelima dia sampai avulsi atau ruptur ginjal total. Jadi semuanya robek ginjalnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, good job semuanya. Oke, kita bahas sampai 10 dulu ya hari ini ya. Oke, yang nomor 10 nih. Jika pasien mengeluh BAK-nya nyeri dan nyeri suprapubik, kemungkinan diagnosisnya apa? Yang pertama ada nefritis, yang kedua ada uretritis, yang C ada sistitis, yang D ada uretritis lagi, dan yang E ada BSSD. Oke, di-pause dulu ya. Oke, bener banget ya. Ini adalah sistitis ya. Jadi pasien mengeluh BAK nyeri dan nyeri suprapubik ya. Teman-teman ingat ya pasti ya, nyeri suprapubik itu adalah nyeri di bagian tengah bawah. Nyeri di bagian tengah bawah ya. Oke. Jadi perut kita itu dia ada terbagi menjadi 9 seksi kayak gini ya. Nah, kalau yang di sini nih ada epigastrik, di mana kebanyakan di sini sebelumnya ya abdomen itu setiap bagiannya itu akan menunjukkan organ mana yang sedang sakit gitu ya. Kalau di tengah atas ini kemungkinan nyeri gaster, sakit gastritis gitu ya, ulkus gaster kayak gitu. Kalau di sebelah sini kanan bawah itu bisa appendicitis ya. Kemudian kalau di suprapubik itu adalah tengah bawah di sebelah sini ya, suprapubik itu. Nah, kita lihat ya, di tengah sini di bawahnya kira-kira ada apa nih? Oh, ada vesika urinaria. Pada perempuan ada uterus, ada ovum, ada tuba, kayak gitu ya. Oke, jadi kita kemungkinannya, oh ini kemungkinan nyeri akibat infeksi saluran kencing. Nah, ini ya. Sistitis ya, dia penyebabnya paling banyak E. coli, bisa datang dari rektum. Jadi bisa aja saat misalnya kita membersihkan setelah BAB gitu ya, nggak bersih atau infeksinya bisa ke uretra terus ascendant tadi naik kan.